Hari ini kita akan membahas tentang 5 pilar kewirausahaan, dan ini bisa dibaca juga dari bab 2 buku teks. Nah, ada satu kasus namanya I Wanna Maker. Nah, saya langsung buka di buku teksnya ya. Jadi ini ceritanya I Wanna Maker adalah aplikasi untuk live scoring golf ya, permainan golf yang didesain untuk membuat golfer itu bisa tracking skor mereka di smartphone. Nah, jadi waktu penemunya ini si namanya Doyle Heisler punya ide itu, dia pikir nanti pasti golfer dan golf club bakalan sangat excited gitu ya tentang aplikasi yang dibuat ini. Jadi dia bawa aplikasi itu untuk dicoba untuk turnamen, dan ternyata para pro yang di klub itu agak males gitu beli itu karena mereka itu ngerasa bahwa golf industry itu marginnya kecil ya, dan juga kebanyakan dari mereka nggak mau mengikuti inovasi dan juga perubahan. Nah, jadi dia pikir udah deh saya coba aja masarin produknya ke charity dan juga menjalankan turnamen golf sebagai fundraiser ya untuk mendapatkan donasi itulah ya, pengumpulin dana lah gitu ya. Terus dia pikir bahwa mereka akan tertarik begitu karena bisa membuat golf menjadi lebih asik. Tapi dia kaget lagi bahwa ternyata charity juga sama, agak nggak mau gitu menghabiskan uang untuk aplikasi ini dan juga nggak mau pakai teknologi. Karena kegagalan 2 kali ini, Doyle memutuskan untuk udah deh dia ganti aja ke bisnis model yang lain. Lalu dia pikir golfer bisa menggunakan produk. Dia pikir bahwa tadinya dia mau pakai produk ini supaya bisa dipakai untuk advertising. Jadi dia kasih pakai bisnis model freemium. Kalau freemium itu orang boleh coba free gitu ya. Lalu dia jualan aja advertising. Nah, pada saat buku ini diterbitkan ya, tulisannya jadi udah agak lama sih, 2015, dia akan diluncurkan, dan ternyata dan kita lihat, nggak tahu, saya sendiri belum ngecek gitu ya apakah ini berhasil atau tidak, tapi yang paling penting adalah si Doyle sebagai pengembang itu mau mengubah bisnis modelnya dengan berdasarkan apa yang hasil penelitian dia gitu di awal-awal. Jadi ini memang sesuatu yang penting dilakukan oleh seorang investor. Oke. Nah, dengan mengetahui pada saat kita mendirikan sebuah usaha startup, harus ada 5 pilar kewirausahaan yang penting. Yang pertama adalah penciptaan nilai itu sendiri, yang kedua lean startup, yang ketiga customer discovery and validation, kemudian business model canvas, dan entrepreneurial method. Yang pertama value creation, tidak ada produk yang akan laku gitu ya, atau jasa yang akan laku kalau tidak memberikan nilai kepada konsumen. Dan oleh karena itu ini adalah langkah pertama yang harus diambil, karena value atau nilai bisa beda-beda untuk setiap konsumen. Nah, jadi penting sekali pada saat kita menciptakan produk apapun, kita tahu bahwa ini akan menjadi satu pemecahan masalah ataupun satu yang berharga buat customer kita. Contoh value proposition misalnya YouTube. YouTube itu broadcast yourself. Dan ini adalah nilai yang paling tinggi dari YouTube. Karena Anda bisa lihat sendiri ya, sekarang YouTuber itu banyak yang dapat pendapatan dari hanya streaming themselves gitu ya. Terus Rovio ya, kalau kalian dengan nama Rovio, kalau saya sih ingatnya Angry Bird gitu ya, Angry Bird. Nah, dia mengembangkan games untuk mobile device, dan sampai sekarang dia juga masih terus berkutat dan survive di dunia bisnis yang cukup kejam gitu ya. Lalu P&G, siapa sih yang nggak tahu P&G ya? P&G itu Procter & Gamble, sangat besar, dan dia ada motto value proposition-nya itu touching lives, improving life, menyentuh kehidupan, meningkatkan kehidupan. Nah, semua menyediakan value yang unik masing-masing sehingga orang-orang sebagai konsumen akan mengingatnya. Yang kedua adalah lean startup. Lean startup ini sebetulnya mulai dipopulerkan oleh Toyota. Ya, Toyota sampai sekarang itu adalah perusahaan yang luar biasa sekali. Nah, salah satu yang paling hebat itu ya, Toyota itu bisa dibilang kualitasnya itu hampir sangat-sangat kecil gitu kesalahan atau defect-nya ya. Karena memang mereka menerapkan satu training yang luar biasa juga buat para konsumen mereka, dan mereka sangat mengembangkan lean manufacturing. Mereka bikin dalam small batch ya, sedikit-sedikit, just inventory, dan juga cycle time-nya itu tinggi sehingga mereka menjadi sangat efisien. Lean startup itu menggunakan konsep manufacturing untuk mengembangkan produknya sehingga biayanya tidak terlalu tinggi.
Konsep Lean Startup merupakan metode untuk meminimalisasi resiko dalam membangun bisnis, terutama dengan cara mengandalkan iterasi dari produk Anda untuk ke market, untuk mendapatkan feedback yang berkualitas secepat mungkin dan sesering mungkin dari market. Elemen untuk Lean Startup antara lain ada entrepreneurial management, maksudnya seseorang yang bersedia untuk berwirausaha itu memang harus sanggup menghadapi ketidakpastian. Yang kedua, validated learning, belajar dari apa yang terjadi. Sebisanya menjadi repeatable, scalable business model. Kenapa yang validated learning ini penting? Karena sebetulnya, terutama untuk startup ya, kalian kan bikin sesuatu yang baru. Ya, nah jadi kan belum tahu juga apakah akan berhasil atau tidak. Sama kayak ceritanya si Iwana yang aplikasi golf tadi ya, belum jelas gitu apakah berhasil atau tidak. Yang ketiga, innovation accounting. Sebetulnya kita kalau mengadakan startup, udah pasti kita nggak bisa terlalu hitung-hitungan. Bukan berarti tidak tanpa perhitungan ya, tapi maksudnya gini, kita akan mengalami masa-masa di mana kita itu keluarin dananya memang cukup besar dan tidak akan bisa mendapatkan profit dalam jangka waktu tertentu sampai produk itu berhasil diluncurkan. Dan itu memang sesuatu yang harus sudah dipersiapkan secara mental oleh para pemain di startup. Oke, ada IMVU case, kita bisa lihat di sini, IMVU case. Nah, ini adalah perusahaan dengan contoh Lean Startup. Nah, pada saat diluncurkan, IMVU ini meluncurkan IMVU, pemiliknya Series, ini dia melihat berusaha untuk mereka pikir mereka sudah bikin winning strategi. Jadi mereka bikin instant messaging tapi pakai avatar gitu ya, yang bisa dijalankan di berbagai instant messenger platform. Ya, jadi setidaknya ada 6 katanya. Tapi ternyata waktu diluncurkan nggak ada yang tertarik. Nah, jadi mereka memutuskan, mereka membawa individu dari target pasar ke headquarter untuk mencari apa sih salahnya. Nah, setelah bicara dengan para customer, mereka menemukan kesalahan. Pertama, ternyata customer itu nggak begitu mau pakai IMVU platform karena nggak punya teman di situ. Lalu mereka juga nggak mau nge-invite teman mereka karena nggak yakin bahwa sistemnya bakalan bekerja. Nah, jadi untuk memutuskan problem itu, IMVU membangun satu fungsi chat now yang bisa mengkoneksikan user ke random stranger sehingga mereka bisa bertemu, chat dan hangout. Ternyata customer menyukai ketemu dengan orang yang tidak kenal ya. Ini gawat sebetulnya ya. Oke, kemudian IMVU team menyarankan bahwa mereka akan mengundang stranger yang mereka sukai untuk supaya mereka punya lebih disukai gitu ya aplikasinya. Tapi memang user nggak begitu mau gitu ya kalau misalnya orang itu benar-benar asing. Nah, jadi dari interaksi customer ini, Riz ya pemiliknya dan timnya mempelajari bahwa pertama customer itu senang pakai 3D avatar untuk bertemu dengan orang lain. Yang kedua, customer nggak masalah Pak mengadopsi IM platform baru. Yang ketiga, customer mau bikin new body list dari IM platform yang mereka sudah pakai sekarang. Nah, ini memang sesuatu yang cukup lumayan ya sebelum mereka menemukan ini. Tapi memang ini keputusan yang penting bahwa mereka mau nggak mau harus eksperimen, harus iterasi dan juga belajar berhubung ini adalah suatu hal yang sangat baru. Nah, konsep IMVU ini itu sebetulnya adalah konsep MVP atau minimal viable product. Jadi walaupun produknya itu belum betul-betul sempurna, tetap akan diluncurkan sehingga akan diuji cobakan. Dan ini memang sesuatu yang sangat biasa dilakukan untuk perusahaan-perusahaan startup teknologi. Oke, nah pada saat kita melakukan satu teknologi baru, kita bisa melakukan siklus build, measure, learn cycle ini, mulai dari ide, kemudian dibangun, dibuat produknya, diukur apa saja dimensi-dimensi yang bisa menentukan keberhasilan, lalu dicek data, lalu dipelajari. Ini akan terus berputar sampai kita mendapatkan produk yang sempurna. Nah, kita sebetulnya untuk sebuah startup membuat aplikasi teknologi itu jangan mengikuti langkah yang seperti ini. Karena terlalu banyak pengecekan, itu nanti akan sangat lambat dan akhirnya kalah dengan pesaing-pesaing yang mungkin bisa lebih cepat pengembangannya. Jadi stage gate product development process tidak terlalu efisien atau preferable untuk konsep produk yang teknologi. Selanjutnya customer discovery and validation.
Untuk teknologi kita nggak bisa habis waktu lama dalam membuat bisnis plan, sebaiknya kita mempercepat proses dengan minta feedback dari customer. Nah, jadi ini ada keuntungannya kalau kita pakai customer kayak ceritanya si IMVU tadi ya. Nah, apa kelebihannya? Kita tahu apa sih yang disukai oleh customer. Lalu untuk mengecek apakah pasar itu tertarik dengan produk kita. Lalu melihat apakah seperti apa sih, apakah ada nilai produk kita, permintaan dari produknya seperti apa ya. Kemudian produk itu punya pembeli enggak gitu ya, mau nggak belinya berapa, sekarang kita tanya nanti. Lalu strategi marketing channel dan juga harga, dan juga proses untuk sales. Oke. Nah, yang keempat, kita akan selalu ya dalam startup itu sebenarnya sekarang sangat populer pakai bisnis model canvas. Kalau saya sih mau bilang bahwa sebenarnya bisnis model canvas itu agak susah gitu ya dipahami, tapi syukurlah kalian bisa menemukan di Morning ya, itu udah ada linknya untuk penjelasan dari Foodies tentang bisnis model canvas. Saya sudah pelajari juga, itu cukup mudah untuk dipahami dan menurut saya sangat membantu kalian, terutama yang baru pertama kali lihat bisnis model canvas. Nah, bisnis model canvas ini terkenal karena dianggap sebagai powerful tool untuk membuat satu logika bagaimana sebuah perusahaan itu bisa mempertahankan kondisi finansialnya. Nah, jadi dengan menggunakan bisnis model canvas, nanti perusahaan itu bisa membuat satu skema untuk membuat bagaimana mengumpulkan dana keuangan. Pada saat kita mengerjakan bisnis model canvas, kita menjawab dua pertanyaan mendasar, yaitu siapa sih customer kita dan apa sih yang dibutuhkan oleh customer. Oke. Nah, bentukannya seperti ini ya. Jadi kalau kalian lihat itu ada 9 area, yaitu biasanya mulainya nanti dari value proposition, kemudian nanti kita kalau saya lihat contoh yang di Foodies itu paling bagus sebetulnya pergi ke sini dulu ke key activities, key resource, kemudian kita cek cost structure, baru key partner, baru sudah itu kita masuk ke customer relationship, customer segment, channel, dan revenue stream. Ya, nah masing-masing ini ada pertanyaan yang bisa memandu ya. Nah ini contoh yang sudah terisi. Oke, contoh yang sudah terisi nanti kalian bisa download saja slide ini. Kemudian, nah ini adalah panduan pertanyaan yang bisa membantu kita untuk mengisi setiap dari 9 kotak ini. Nah, nanti kalian bisa cek di Morning ada versi PDF dari bisnis model canvas. Oke ya. Nah, sekarang kita bahas satu-satu ya si 9 kotak itu. Yang pertama, value proposition. Value proposition adalah nilai jual produk atau jasa dalam sebuah bisnis, sehingga konsumen memilih bisnis yang Anda kelola daripada kompetitor. Pertanyaan yang bisa membantu kita antara lain sebagai berikut ya, value apa yang kita kasih ke customer, kemudian customer problem mana yang kita pecahkan, gabungan produk atau service apa sih yang kita kasih ke customer segment yang kita pilih, lalu customer mana, kebutuhan customer mana yang sebetulnya kita puaskan. Ya, ini nanti kalau kita jawab, nanti bisa isinya ditaruh di value proposition. Kemudian selanjutnya customer relationship. Customer relationship ini Anda dapat merencanakan beberapa cara efektif untuk bisa berinteraksi, menentukan langkah apa yang bisa kamu gunakan untuk pendekatan sesuai dengan minat konsumen. Nah, ada 5 panduan pertanyaan ya. Jenis relationship apa setiap customer kita, 4 ya. Segmen customer kita itu harapkan untuk bisa kita pelihara dengan mereka. Ada hubungan apa yang sudah kita bentuk? Apa saja bagaimana hubungan ini terintegrasi dengan bisnis model kita, berapa mahal gitu ya hubungan ini. Dan saya sih dari pengalaman memang menjaga customer itu tidak murah ya, makanya tapi mencarinya lebih susah lagi, jadi lebih baik mempertahankan. Oke, customer segment ya, kotak yang ketiga. Customer segment ini bisa dibagi dalam beberapa segmen sesuai kebutuhan seperti usia, hobi, gender, atau di tingkat konsumerismenya. Dan ini bisa kita gunakan dengan menjawab untuk siapa sih kita ciptakan value tadi dan siapa customer kita yang paling penting. Berikutnya adalah channel ya. Channel ini channel penjualan ya, tempat Anda untuk bertemu dengan konsumen. Pertanyaan yang bisa digunakan untuk memandu jawaban di sini. Melalui channel manakah customer kita itu mau diraih? Bagaimana kita meraih mereka? Bagaimana customer channel kita diintegrasikan? Yang mana yang paling baik akan bekerja gitu ya? Yang mana yang paling efisien? Dan juga bagaimana kita bisa mengintegrasikan mereka dengan rutinitas customer? Berikutnya di bagian bawah kanan adalah revenue.
Nah, revenue adalah sumber penghasilan dari perusahaan dari beragam sumber seperti dividen, hasil penjualan, dan lain-lain. Nah, jadi kita bisa menjawab, bisa mengisinya dengan cara sebagai berikut. Value apa sih yang mau dibayar oleh customer kita? Value apa yang mereka sekarang bayar? Bagaimana mereka membayar? Bagaimana mereka mau membayarnya dengan cara apa gitu ya? Cash, kredit, atau dan sebagainya. Lalu berapa banyak setiap revenue stream itu berkontribusi ke seluruhan revenue. Selanjutnya struktur biaya ya sebelah kiri bawah. Ini adalah sebuah skema finansial yang mendanai operasional perusahaan. Oleh karena itu Anda harus menentukan jumlah uang yang dikeluarkan per hari, jumlah dana untuk sumber daya yang digunakan sehingga dana harga permasalahan produk tersebut akan berlaku. Apa saja 3 pertanyaan yang bisa membantu. Apa saja biaya yang paling penting yang sesuai dengan model bisnis kita. Kemudian apa saja sih resource utama yang paling mahal? Apa saja sih aktivitas utama yang paling mahal. Kemudian selanjutnya ada key partner. Key partner adalah partner kerja yang paling tepat dalam sebuah bisnis di mana partner kerja diharapkan membantu usaha Anda mencapai value proposition. Siapa saja, ini pertanyaannya, siapa saja key partner, siapa saja key supplier, apa saja key resource yang kita bisa dapat dari partner, apa saja activities. Nah, jadi mungkin saya mau menambahkan di sini, untuk partner itu adalah pihak yang sebetulnya tidak kita bayar, tapi lebih ke barter sesuatu dengan kita, gitu ya. Kalau supplier, nah itu pihak yang kita bayar. Jadi ini perbedaannya ya. Kenapa ada yang disebut key partner, kenapa ada yang disebut supplier. Jadi mungkin saya kasih contoh, misalnya kalau Maranatha itu key partnersnya itu mungkin dengan koran PR gitu ya, karena kita tidak membayar, kita mengisi kolom tertentu untuk opini gitu ya, dan kita tidak membayar, dia juga tidak membayar kita kerjasama untuk saling mengisi ya, itu key partner makanya. Tapi kalau misalnya kita membayar Kompas nih misalnya ya, koran Kompas untuk iklan penerimaan mahasiswa baru, kita kan bayar ke dia. Nah, jadi dia adalah key supplier kita gitu ya. Itu contohnya seperti itu. Oke. Berikutnya, key activities. Key activities adalah aktivitas dalam bisnis yang dilakukan sehari-hari agar bisa mencapai sebuah value proposition. Apa saja sih key activities? Pertanyaannya sebagai berikut. Ya, yang pertama, apa saja key activities yang harus dilakukan untuk menyediakan value proposition kita? Apa saja key activities untuk distribution channel kita? Apa saja key activities untuk hubungan customer kita? Apa saja key activities untuk menghasilkan revenue? Ya. Nah, ini yang harus kita jawab nanti untuk mengisi key activities. Selanjutnya, key resource. Key resource adalah sumber daya yang tepat mendukung aktivitas perusahaan. Apa saja key resource yang dibutuhkan, ya? Apa saja sumber daya yang dibutuhkan untuk distribution channel, untuk customer relationship, dan juga untuk revenue stream. Ini lebih kurang mirip kayak yang key activities, tapi ini berupa sumber daya. Kalau tadi tindakan, ini sumber daya. Oke ya. Nah, jadi nanti Anda bisa lihat contoh dan bisnis model Canvas template ya ada di morning ya. Oke, aktivitas yang ini akan saya skip, kita akan kerjakan untuk minggu depan. Oke, nah ada satu pesan untuk bisnis model Canvas ini, kamu harus melakukan dengan iteratif ya, berulang-ulang. Jadi bukan sekali jadi gitu ya. Jadi kamu harus balik lagi, bertanya lagi. Dan saran juga pada saat mengembangkan menggunakan post-it note supaya mudah memindahkan atau mengganti komponen. Oke ya, untuk latihan bisnis model Canvas kita minggu depan aja. Nanti kita mungkin bisa pakai ini ya, bisa pakai Google yang bisa bareng-bareng bikin ya. Oke. Kemudian yang kelima komponennya adalah entrepreneur method ya. Jadi maksudnya kalau kita mau bikin startup memang kita harus punya jiwa wirausahawan ya. Yang pertama adalah kita sebagai expert teknologi entrepreneur, kita percaya bahwa value creation adalah tujuan utama kita dalam menjalankan bisnis. Ya, kemudian prinsip kedua, expert technology and entrepreneurs juga kita bisa bangkit dari kejatuhan, dan juga kalau misalnya gagal jangan menyerah gitu ya, intinya gitu. Jadi ini adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh para pejuang startup. Prinsip ketiga, expert technology entrepreneur menghormati private property dan juga memegang teguh obligasi kontraktual. Nah, jadi memang banyak ya kalau yang startup itu juga karena mereka butuh dana, mereka harus megang
kontrak dengan para investornya, dan itu tentunya jangan sampai mempermalukan integritas kita akan pegang teguh. Yang terakhir, expert teknologi entrepreneur menghormati penilaian pasar, ya, ini penting sekali. Nah, sampai titik ini bahan kita udah habis, tapi saya pengen ambil satu startup yang menurut saya sangat menarik, ya, tapi mungkin nanti saya akan bahas lagi minggu depan. Ada perusahaan namanya itu Barkbox, ya. Nah, Barkbox ini sebetulnya merupakan startup 10 tahun yang lalu, dan sekarang saya lihat luar biasa, ya. Barkbox ini ngapain? Dia itu nyediain satu box berisi snack-snack buat anjing dengan toy, gitu ya. Nah, jadi karena saya lihat sistemnya itu subscription model, ya, dan nggak murah loh, ya, mahal banget loh kalau menurut saya. Per bulan harus bayar sekitar $30, ya, itu berarti kan sama dengan berapa? Kalau $30 itu dikali 15.000 lah, 500.000 lah setiap bulan, tapi nanti dapat random snack sama itu, dan kita bisa pilih misalnya snack, bisa juga makanan, ya, bisa juga obat-obatan, bisa juga apalah, ada macam-macam pilihannya. Tapi sebetulnya yang keren dari bisnis model ini menurut saya, ya, itu sangat menyasar mereka-mereka yang mencintai banget anjingnya dan pengen selalu beliin treats dan macam-macam gitu ya buat mereka. Nah, jadi pasarnya sudah jelas ada, dan kalau saya cek penghasilan per tahunnya itu $350 juta ya saat ini, ya. Menurut saya sangat bisa itu berkembang lagi gitu ya, tinggal mereka lihat aja bagaimana mereka mengembangkan ke depannya. Mungkin ini nanti saya akan bahas lagi untuk minggu depan, dan untuk sekarang cukup bahannya sampai di sini saja.